Yuk berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya kekuatan Tuhan selalu ada buat setiap kami. Biar Tuhan, kami mau belajar tentang berdoa, karena hari-hari ini kami hanya bisa berseru kepada Tuhan, karena satu-satunya kekuatan pertolongan kami hanya ada di dalam-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar sebuah kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Kita percaya hari-hari ini kehidupan setiap kita pasti mengalami keadaan yang menggoncangkan ya. Ada banyak orang yang konseling sudah rata-rata mereka ini sudah mengalami proses, dan rata-rata banyak pertanyaan, Bu, kenapa ikut Tuhan semakin dekat kok keadaan hidup itu tidak semakin bertambah mudah gitu ya. Orang rata-rata berkata seperti itu. Ya memang ikut Kristus itu yang pasti kita ini semakin dimurnikan. Tuhan tuh tidak pernah puas kalau kita itu cuman lihat pertumbuhan rohaninya 40 selesai. Enggak. Kita ini lagi dimurnikan di akhir zaman. Kalau kita bisa dibuat sempurna dengan proses hidup kita, kenapa kita tidak belajar jadi yang sempurna, benar-benar serupa Kristus? Saudara ngerasain tidak hidup di masa sukar ini bukan perkara yang mudah untuk kita jalani. Ada banyak tantangan ya, ada banyak gelombang kehidupan yang kita tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah ngalami. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ngalami musibah yang seperti ini. Ini realita loh saudara. Makanya hari ini yuk belajar untuk punya kekuatan doa. Karena kalau kita nggak punya kekuatan doa, kita itu akan semakin sulit nanti ya. Percayalah. Nah, malam ini saya akan bahas tentang bagaimana doa ya di Kisah Rasul pada waktu Paulus dan Silas berdoa di masa sulit. Nanti kita praktek aja doa-doa yang sederhana, tapi doa ini bisa membuka pintu penjara dalam seketika ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang terpenjara karena hutang, karena masalah rumah tangga, kesehatan, usaha yang sepi ya, jual aset yang belum laku hari ini ya kan. Kita semua lagi dalam keadaan panik loh, banyak orang panik. Percayalah hari-hari ini semakin kita panik, iman kita tidak terjadi, maka aminnya nggak terjadi. Orang itu lebih baik rileks ya. Kalau orang rileks itu imannya jalan ya, imun. Orang kalau rileks itu imunnya naik terus. Coba kalau saudara stres, depresi, kita percaya loh, imun merosot, iman merosot, amin tidak terjadi ya. Makanya penting hari-hari ini, kalau kita sudah tidak tahu jalan keluar, apa yang bisa kita lakukan? Masih ada kekuatan doa orang benar ya. Doa orang benar besar kuasanya. Senyatanya hari-hari ini kenapa saya selalu berkata rileks? Karena Tuhan tuh mengingatkan saya gini, Eli, di tengah tantangan yang berat, tidak selayaknya kamu ini panik. Kenapa? Justru musuhmu yang panik. Orang dunia panik, it's okay. Tapi buat kita orang benar, Tuhan bilang gini, aku ini sudah sediakan kelegaan. Aku sudah sediakan sukacita buat kamu. Aku sudah sediakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akalmu berkata, ndak mungkin. Tapi berapa banyak orang ketika ngalami masa-masa ndak mungkin, kita tetap damai. Kenapa? Karena pemikiran kita percaya. Walaupun hari ini ndak ada alasan untuk kita bisa keluar dari penjara masalah yang membelenggu kita. Namun satu hal, Tuhan itu masih sanggup. Itu sebabnya Tuhan hari-hari ini kita orang benar itu tidak boleh panik, khawatir, cemas. Karena logikanya ya, Tuhan itu meninggalkan kelegaan. Tuhan itu memberikan sukacita.
badaimu besar, sukacita Tuhan tuh jauh lebih besar dari badaimu. Damai sejahteranya, akalmu sudah tidak masuk akal, tapi Tuhan tuh memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Makanya hari ini kita itu harusnya rileks, ya. Hutangmu besar, tapi Tuhan bilang gini, tenang, aku beri kau kelegaan, aku berikan kau sukacita, damai sejahtera. Kalau 3 ini dikombinasi, kira-kira hidup lega, damai sejahtera, sukacita, bawaannya itu gimana? Ya happy ya, happy ye itu. Happy ya, happy ye. Ya kenapa? Karena 3 ini sudah ditinggal sama Tuhan, sudah diberikan secara cuma-cuma. Orang dunia tidak pernah dapat 3 ini, tapi buat kita sebagai orang benar, walaupun di tengah masa tersulit, saudara tetap bisa tidur, saudara tetap bisa makan, saudara tetap bisa JNS jalani, nikmati, syukuri 1 hari lepas 1 hari. Kenapa? Karena kita berjalan dengan 3, kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Orang benar itu selalu berjalan dengan kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Nah, yuk kita baca di mana kita belajar Paulus dan Silas. Yuk, siapa yang sudah mengalami jalan buntu, ambil cara yang terhebat untuk membuka pintu-pintu yang tertutup dengan berdoa. Doa itu besar kuasanya. Jangan pernah meremehkan arti berdoa. Kalau kita hari ini sudah tidak punya apa-apa, kita masih punya kekuatan doa. Doa orang benar itu yang besar kuasanya. Jadi hari ini bukan kuasa pinjol yang besar kuasanya mengubah hidupmu. Hari ini bukan kuasa untuk melabrak orang yang merusak rumah tanggamu, maki-maki orang, maki-maki suamimu, menasehati ya. Hari ini tidak ada jalan lain tapi doa. Doa itu ya di dalam satu kamar kalau kita berdoa, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara percaya doa itu, nanti kita lihat ayatnya. Ketika kita berdoa, apa yang Tuhan lakukan? Makanya saya kalau sudah tidak kuat, saya cuma berteriak, Tuhan, Engkau dengar ya seruanku. Hari ini aku lagi ngalami keadaan. Makanya kemarin waktu iblis mulai tembakkan pikiran, mulai dipaksa mikir masalah, waktu saya berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan kasih loh saya firman yang menguatkan. Yuk kita baca Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26 ya. Khotbah singkat padat jelas. Nanti kalau yang ada yang mau doa, saudara ada dalam pergumulan, kita doa sama-sama. Yang lagi pintu penjaranya lagi benar-benar sudah rasanya saudara tidak bisa melewati, kita baca. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Hari ini mungkin kita menghadapi realita yang sungguh-sungguh benar-benar sungguh-sungguh berat, sungguh-sungguh menakutkan, sungguh-sungguh sungguh-sungguh rasanya ndak kuat. Kita mungkin menghadapi realita yang benar-benar dulu mungkin ndak sungguh-sungguh, kali ini sungguh-sungguh bahaya Bu Eli, sungguh-sungguh berat, sungguh-sungguh Bu Eli, ndak main-main Bu Eli, kali ini berat Bu Eli, bahaya, sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh masalah yang bukan masalah sekedar masalah, tapi masalah yang serius. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Sudah sungguh-sungguh bahaya, musuhmu kuat lagi. Mungkin hari ini kata sungguh-sungguh dan kata kuat itu ada di depan saudara. Kalau kita lihat realita, ya mungkin Paulus dan Silas dimasukkan dalam pasungan yang kuat dan dalam perhatian yang sungguh-sungguh kepala penjara. Kira-kira apa yang dilihat Paulus dan Silas? Sesuatu yang sungguh-sungguh bahaya, sesuatu yang benar-benar dalam keadaan yang musuh di depan tantangan itu kuat, saudara. Bahkan pasungan yang kuat
Kita mungkin menghadapi masalah yang benar-benar keuanganmu yang kuat, musuhmu yang kuat dibandingkan kekuatan kita. Mungkin kita berkata, Bu, hutang saya jauh lebih besar dari aset saya. Bu, angsuran saya jauh lebih besar dari penghasilan saya. Bu, mungkin kemampuan saudara jauh lebih kecil dari tantangan musuh yang ada di depan saudara. Kita lagi ngalami masalah yang sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh bahaya, sungguh-sungguh tidak main-main lagi, sungguh-sungguh tekanannya begitu kuat, ya. Engkau menghadapi sesuatu musuh yang kuat di depan, dan kita hari-hari ini sedang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh kuat. Tapi lihat apa yang dilakukan hari ini kalau kita sedang mengalami tantangan yang sungguh-sungguh bahaya, sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh menekan saudara begitu kuatnya 25. Tetapi kira-kira tengah malam, apa yang dilakukan? Paulus dan Silas berdoa. Hari ini tidak ada jalan lain. Yuk, kekuatan doa. Saudara, kita tidak punya kekuatan menghadapi yang sungguh-sungguh bahaya, sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh bu, ini tidak main-main lagi bu, ini sungguh-sungguh kekuatannya dahsyat musuh saya. Mungkin itu realita yang ada di depan. Mungkin kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara, jangan putus asa. Yang lagi ngalami titik ambang batas kekuatan, sudah sungguh-sungguh dan musuhmu begitu kuatnya, sehingga secara akal nggak mungkin loh bisa menghadapi kepala penjara yang sungguh-sungguh perhatian dan benar-benar kakinya dipasung kuat-kuat. Kira-kira kalau pakai kekuatan Paulus dan Silas, bisa enggak menghadapi pasungan itu aja sulit, belum lagi di depan pasungan masih ada kepala penjara yang sungguh-sungguh benar-benar memperhatikan mereka. Kira-kira kalau dengan kekuatan manusia kita enggak mungkin bisa. Tapi apa yang dilakukan Paulus Silas ini yang akan menjadi pembelajaran buat saudara dan saya. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Enggak sulit ya. Hari ini kita masih punya kekuatan doa dan memuji Tuhan. Makanya tiap hari kenapa kalau saya ajak saudara live, ayo nyanyi ya. Kemarin nyanyi kan sudah kan, bersyukur ya. Kita nyanyi karena kita ndak cukup, Allahku kan mencukupi. Yang ndak cukup yuk nyanyi ya. Yang hari ini ndak mampu, Tuhan berkata, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Nah, kita nyanyi, kita tidak sanggup. Siapa yang kita andalkan yang sanggup menolong kita? Ya Tuhan Yesus. Tapi kita nyanyi sambil berdoa. Apalagi misalnya kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa, kita sudah rasanya sulit, mana mungkin kita bisa nyanyi. Ya, Sang Pembuat mujizat sejati yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Tiap hari kita nyanyi 3 lagu ini, yang tidak cukup dicukupkan, yang tidak mampu dimampukan, yang tidak mungkin dimungkinkan. Loh, nyanyi, doa. Apa yang Tuhan lakukan? Menyanyikan pujian kepada Allah dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Keren ya, lihat ya, hanya karena doa dan pujian. Yang namanya pintu penjara, di mana ya, yang namanya pintu penjara, walaupun Paulus Silas dibelenggu kuat-kuat, diperhatikan serius sama yang sungguh-sungguh sama kepala penjara, tapi Tuhan sanggup punya cara yang tidak pernah kita pikirkan.
kira-kira pernah ndak bermimpi ketika kita berdoa dan nyanyi ada gempa bumi yang hebat, dan itu yang akan membuka semua sendi-sendi penjara, pintu-pintu yang tertutup. Hari ini percayalah, pintu-pintu yang tertutup itu akan terbuka. Kenapa? Karena Tuhan pasti hari ini dengan doa pujian itu ada gempa bumi yang hebat, ada solusi yang hebat. Dan kalau caranya Tuhan, saudara tahu kata-katanya luar biasa, seketika terlepas dan seketika terbuka. Hari ini yakinlah, kita ini lagi nunggu yang namanya, saya juga saudara. Kalau saudara tanya, Bu, Ibu pernah enggak mimpi Ibu bisa punya cara atau satu kesempatan untuk punya cara untuk melepaskan Ibu dari pintu-pintu yang masih tertutup, pintu yang masih tertutup? Saya selalu jawab, enggak ada cara. Dan saya enggak pernah mikir caranya gimana, itu sudah enggak bisa dipikir. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi itu sungguh-sungguh dan kuat. Tangkep ya. Tapi apa yang membuat saya tetap hari ini tetap semangat? Ya, tetap sukacita, tetap damai, tetap hari ini ngalami kelegaan, tetap hari ini ngalami yang namanya damai sejahtera. Karena saya percaya, kalau sudah waktunya Tuhan, dengan doa, pujian, itu seketika terbuka semua loh, bukan satu pintu, semua pintu terbuka dan terlepas belenggunya mereka semua. Selalu ada kata semua. Tangkep ya, makanya beberapa saat yang lalu saya khotbah, saya bilang gini, jangan takut. Satu bagian hidupmu hilang, nanti digantikan segala sesuatu. Dari satu menjadi segala sesuatu. Dari hari ini engkau ngalami keadaan yang sungguh-sungguh kuat, nanti semuanya akan terbuka dan terlepas. Kita tidak perlu ngerti caranya Tuhan kirim gempa bumi yang hebat itu seperti apa. Masalah kita benar-benar hebat, tapi Tuhan itu tetap punya cara mengirimkan gempa bumi yang hebat. Kita tidak perlu mikir, ya apa ya Tuhan caranya gempa bumi. Saudara tidak bisa mengirimkan gempa bumi yang hebat. Keuanganmu hebat, malam ini digoncang. Rumah tanggamu hebat. Sampai kita sudah habis akal, habis-habisan, dan habis kesabaran. Mungkin kita lagi ngalami keadaan yang benar-benar sungguh-sungguh bahaya, sungguh-sungguh rasanya gak kuat lagi menghadapi semua. Sungguh-sungguh kuat itu gak gampang saudara. Sudah menghadapi sungguh-sungguh masih kuat lagi kira-kira. Tapi percayalah, semua yang kau alami, badai dalam rumah tangga, keadaan sulitnya hutang, ya semua yang benar-benar membuat engkau takut dan membuat kita kecil. Saudara percayalah, dengan doa dan pujian yang kita lakukan, nanti percayalah Tuhan juga sedang persiapkan gempa bumi yang hebat untuk keuanganmu. Kalau gempa bumi itu hebat Tuhan sudah siapkan, maka seketika waktunya Tuhan yang namanya pintu belenggu itu akan terlepas, terbuka semuanya. Yakinlah gempa bumi yang hebat itu akan membuka semua belenggu-belenggu. Yang namanya pintu terbuka, terlepas semua katakan, semua. Bahkan yang satu jadi segala sesuatu indah, makanya tidak perlu takut. Kalau Tuhan itu selalu bekerja dari satu menjadi segala sesuatu, dan dari satu pintu membuka semua pintu dan terbuka dan terlepas, maka percayalah, hari ini kehidupan kita nanti ke depannya itu pasti jauh
lebih baik. Karena ikut Tuhan itu selalu berbicara segala sesuatu dan semuanya. Tangkep ya, makanya itu dua hal. Nanti kita bahas satu poin bagaimana yang ketiga. Jadi pertama doa dengan memuji Tuhan. Ini punya kuasa membawa nanti gempa bumi. Kita ini lagi butuh kekuatan gempa bumi yang hebat, yang bisa menghancurkan semua masalah kita. Hutangmu dengan gempa bumi yang hebat akan terbuka, terlepas dari jerat hutang. Mungkin rumah tanggamu sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pihak ketiga begitu sungguh-sungguh dan kuatnya luar biasa sehingga kekuatan kita sudah tidak mampu. Tapi yakinlah dengan doa dan pujian. Jangan suka ngomong masalah. Nggak usah suka ngomong-ngomong lagi suamiku ini gini loh, suamiku ini brengsek, oh istriku kurang ajar, anak-anakku kurang ajar. Nggak usah. Aduh hutangku besar Bu Eli, nggak usah. Mulai sekarang kita perlu mengatakan doa dan pujian. Sudah tiap hari nyanyi aja. Allahku kan mencukupi, nyanyi. Dia sanggup, Yesus sanggup. Nyanyi apa? Yang membelah laut. Yakin loh, hanya dengan doa dan pujian bisa narik gempa bumi hebat terjadi. Hari ini kita tahu kekuatan kita tidak akan pernah bisa untuk keluar dari jerat kanker yang sudah stadium 4, jerat hutang, jerat pihak ketiga. Saudara, jerat sulit jual aset ya. Ada seorang ibu yang bercerita. Hari itu dia bercerita gini, Bu, memang kekuatan doa itu hebat. Di saat saya sudah ambang batas kekuatan, Bu Eli tahu, saya mau jual aset. Aset itu sudah 10 tahun tidak bisa terjual. Ya hari itu saya memang tidak butuh uang sekali. Ya sudah, saya setengahnya tidak terlalu serius. Tapi waktu saya ngalami masa-masa yang benar-benar sulit Bu Eli, keuangan kami sudah benar-benar sulitnya setengah mati. Bu Eli tahu, saya mikir ini sudah 10 tahun, waktu masa belum sulit aja tidak laku-laku. Coba kalau dipikir, kira-kira yang nawar aja tidak ada Bu Eli. Yang nawar tidak ada, ya biarpun sudah masuk iklan berapa kali, yang nawar aja tidak ada. Itu masa-masa belum terlalu sulitnya resesi dunia seperti hari ini. Bu Eli pernah mikir enggak ya, rumah yang saya mau jual karena mungkin karena buat bayar hutang, kira-kira sesuatu yang rasanya menurut dia ini sungguh-sungguh kuat loh ya, enggak laku-laku sudah 10 tahun. Akal pikiran kita gimana? Tapi hari itu dia karena sudah kebutuhannya mendesak, dia mau ndak mau jual aset yang belum laku, satu-satunya itu yang harus dijual. Ketika dia mulai memasarkan aset itu dengan doa dan kuasa pujian, saudara tahu apa yang terjadi. Makanya jangan anggap remeh doa dan pujian. Doa dan pujian itu narik gempa buminya surga turun, saudara. Coba kekuatan apa yang bisa ngalahin gempa bumi hebat kalau Tuhan yang melakukan, yang mengirim gempa bumi. Ini dikatakan pada waktu mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian, terjadilah gempa bumi yang hebat. Kekuatan apa yang bisa mengalahkan kekuatan hari ini? Kekuatannya Tuhan tidak ada, saudara. Hari ini percayalah, keadaan hidupmu hebatnya, goyahnya seperti apa, nanti seketika akan terbuka dan terlepas waktu kita doa pujian. Makanya hari ini kita semua lagi nantikan gempa bumi yang hebat, yang bisa membuka belenggu-belenggumu, belenggu rumah tangga, belenggu pihak ketiga, belenggu aset tidak laku-laku, belenggu kanker, belenggu kebangkrutan, semua akan terlepas, akan terbuka. Dan kalau waktunya terlepas, terbuka, maka percayalah kemenangan pasti terjadi. Hari ini kita nyantai, relax aja karena ada waktunya.
kekuatan gempa buminya Tuhan akan menggoncangkan semua belenggu yang lagi membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas hari-hari ini. Diperhadapkan dengan sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh bahaya, sungguh-sungguh tidak main-main lagi. Bahkan tantangan begitu kuatnya hari ini menindas hidupmu. Tapi satu hal, yuk satu ayat yang kita lihat lagi di Mazmur 66. Jadi doa dengan syukur, ya, doa dengan pujian. Yang ketiga nanti lihat Mazmur 66 ayat 17 sampai 20. Nanti kita bahasnya singkat padat jelas. Saudara, nanti dengan firman ini saya percaya hari-hari ini kita butuh gempa bumi yang hebat, saudara. Mujizat Tuhan yang hebat. Karena masalah yang sedang kita hadapi begitu hebat yang menghantam bahteramu. Ada badai yang lagi menghantam bahtera keuanganmu. Saya melihat ada banyak orang yang hari-hari ini sudah tidak tahu lagi menghadapi badai rumah tangga, badai keuangan, badai kesehatan, badai anak-anak, badai hutang, dan sebagainya. Tapi jangan putus asa. Kita tidak dituntut Tuhan untuk belajar ilmu, ya, bisa menurunkan, menciptakan gempa yang hebat. Tapi Tuhan itu punya kuasa. Percayalah, hari ini kita berdoa aja setiap malam. Kalau kita berdoa, kita berkata, Tuhan, aku percaya waktu aku berdoa dan memuji namamu, gempa bumi hebat akan membuka, melepaskan keuangan, hutangku Tuhan, masalah rumah tanggaku Tuhan, kankerku sembuh Tuhan. Terjadilah gempa bumi hebat, lepaskan Tuhan, buka Tuhan. Saya percaya akan terbuka, terlepas, terbuka, terlepas, terbuka, terlepas. Kita lagi butuh terbuka, terlepas. Kita lagi butuh keuangan kita terbuka dan kita terlepas dari jerat hutang. Kita lagi butuh terbuka hari ini untuk pemulihan dan terlepas dari jerat pihak ketiga. Kita lagi butuh hari ini terbuka untuk bayar hutang dan terlepas dari hari-hari ini buat aset-aset yang belum laku, supaya terbuka untuk bisa terjual dan kita terlepas dari hutang-hutang. Kita lagi butuh, saudara. Saya percaya Tuhan mau kirim gempa-gempa yang hebat buat saudara. Asal kita tahu kalau Paulus dan Silas hanya dengan doa dan pujian semua terbuka, terlepas. Hari ini ada banyak masalah yang akan semuanya terbuka, semuanya terlepas, semuanya terbuka, semuanya terlepas. Semuanya akan dibuat segala sesuatunya indah. Semua segala. Hari ini pastikan, yuk kita berdoa tiap hari. Saya juga baru belajar profetik ini. Saya pikir iya benar juga ya. Saya mau praktekkan profetik. Saya mau minta sesuatu yang hebat terjadi. Karena kita lagi ngalami sungguh-sungguh kuat musuh-musuh kita yang ada di depan. Yang kekuatan manusia tidak akan bisa. Saya percaya Paulus itu dengan kekuatannya tidak akan bisa lepas dari belenggu itu sampai kapanpun. Belum lagi di depan masih dijagai pintu penjara yang kokoh, tidak hebat, penjara yang pintunya tebal. Belum lagi di luar masih ada prajurit-prajurit yang dipaksa untuk memperhatikan. Bayangin 3 kekuatan loh saudara. Sudah di belenggunya kuat, pintu penjaranya kuat, dan di depan itu prajuritnya juga sungguh-sungguh kuat memperhatikan. Kira-kira kita sama hari-hari ini menghadapi realita yang tidak mudah saudara. Tapi pastikan, yuk kita lihat berikutnya. Mazmur 66 ayat 17 sampai 20. Saya berharap dengan rahasia ini kita semua di tahun-tahun ini, bukan hebatnya kita, tapi hebatnya kekuatan doa dan pujian yang akan menurunkan gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang hebat, semua terlepas, semua terbuka. Kita lagi butuh itu saudara. Saudara dan saya butuh semuanya, bukan kekuatan kita. Saya tidak tahu saudara lagi ngalami pergumulan apa yang hari ini, tantangan apa.
Nanti kita berdoa ya. Kita mau doa sama-sama. Kita minta gempa bumi supaya terjadi, supaya semuanya terbuka terlepas, semuanya terbuka terlepas. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Ini berdoa. Mazmur 66 ayat 17 sampai 20. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Sama ya. Lihat ya, sama stepnya. Kepadanya aku telah berseru, berdoa, dan dengan lidahku aku menyanyi pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Berarti step yang ketiga, kita perlu berdoa dengan jaga hati. Tangkap ya, tadi berdoa dengan syukur, berdoa dengan pujian, berdoa dengan jaga hati. 19 ini yang luar biasa. Makanya jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sesungguhnya Allah itu telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudara bisa bayangin ayat ini luar biasa. Sesungguhnya berarti itu realita nyatanya. Kalau firman Tuhan berkata sesungguhnya, berarti senyatanya Allah itu tetap mendengar doa, memperhatikan, dan tidak pernah menolak doa saudara. Hari ini siapa yang lagi ngalami masalah besar, Tuhan tidak pernah menjauhkan kasih setianya. Saudara jangan takut. Justru hari-hari ini kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa buat hidup saudara dan saya. Makanya hari ini yuk kita jangan sampai ngalami keadaan yang hari ini redup. Jangan diredupkan jam doamu, jangan diredupkan semangatmu. Kita harus berjalan dengan kelegaan, kita berjalan dengan sukacita dan damai. Sehingga waktu kita berdoa, berdoalah dengan 3 hal. Karena sesungguhnya Allah itu mendengar doamu, memperhatikan doamu, dan tidak pernah menolak doa kita. Keren ya. Kita ini kalau berdoa kita pikir Tuhan itu denger enggak ya. Sampai mungkin kita berdoanya Tuhan gitu ya. Kita percaya hari ini walaupun kita berdoa Tuhan, aku memang sedang alami masalah yang sungguh-sungguh serius. Dan Tuhan tahu sungguh-sungguh kuat loh Tuhan, musuh yang ada di depanku Tuhan. Aku sudah tidak tahu lagi menghadapi. Seperti Paulus Silas sudah dibelenggunya, dipasung begitu kuat. Depan masih ada pintu jeruji besi, pintu penjara yang begitu kokohnya. Bahkan di depan masih ada pasukan ya, tentara yang sangat memperhatikan. Pasti dijagai banyak mata. Nah, kira-kira melewati 3 step ini aja kita mungkin secara akal kita berkata tidak mungkin. Tapi hari ini kita belajar yuk doa dengan syukur, doa dengan pujian, dan doa dengan menjaga hati. Karena Tuhan mendengar, memperhatikan, dan tidak menolak doa saudara. Kenapa? Karena besar kasih setia Tuhan. Hari ini saudara mau nangis, nangis aja sama Tuhan. Tuhan lagi mendengar, memperhatikan, dan tidak pernah menolak doa. Nah, 3 hal ini Bu Eli gimana hari ini Tuhan itu kalau kita berdoa dengan bersyukur. Sudah berdoanya gini, Tuhan aku bersyukur buat anugerah-Mu. Aku bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan aku bersyukur atas apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya percaya Tuhan sudah sediakan gempa bumi enggak? Tuhan sudah sediakan kelepasan enggak? Tuhan sudah sediakan apa yang hari ini belum terbuka enggak? Semua terlepas, terbuka. Tuhan sudah sediakan kelepasannya. Bagaimana cara membuka? Makanya kita bersyukur aja. Kalau doa enggak usah minta-minta. Tuhan, aku bersyukur buat anugerah-Mu. Aku bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, buat keuanganku, buat rumah tanggaku. Kita lagi minta anugerah Tuhan buat keuangan kita. Kita lagi minta kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemurahan itu belas kasihan buat rumah tangga kita yang kacau balau, keuangan kita yang lagi minus. Kalau kita minta anugerah dan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kira-kira rumah tanggamu tetap aman enggak? Keuanganmu
Kita hari ini bersyukur aja, dan kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan sediakan. Dan aku bersyukur kok Tuhan, Engkau sudah sediakan kelepasan, Engkau sudah sediakan semuanya terbuka dan terlepas. Hari ini mungkin waktu Paulus dan Silas berdoa, dia belum melihat ada gempa bumi, tapi saya percaya dengan doa, kira-kira Tuhan sudah siapkan enggak gempa bumi bakal dikirim. Waktu Paulus Silas begitu masuk di penjara, saya percaya Tuhan mungkin sudah ngomong sama Paulus Silas, Lus, ndak usah bingung ya. Lus, Las, ndak usah bingung. Tenang. Kamu kan ndak tahu apa yang aku sudah sediakan solusinya. Mungkin sebagai manusia, Paulus Silas ndak pernah berpikir ada gempa, saudara. Bayangin gempa kok bisa sewaktu-waktu, kan ndak mungkin, saudara. Ya, tapi Tuhan bilang gini, tenang Lus, Las ya. Aku sudah sediakan gempa yang hebat. Nanti itu buka semua. Pasunganmu hebat. Buka pintu sendi penjara hebat. Terbuka semua. Terlepas semua. Pasunganmu lepas. Pintu-pintu melepas. Semuanya goyah. Ya, Tuhan sediakan semua. Nanti semuanya itu akan terbuka. Dan sehingga itu seketika Tuhan berkata, seketika terbukalah semua pintu dan belenggu. Nah, hari ini kita bersyukur. Kalau doa nanti mulai besok dipraktekin ya, gampang ya. Saudara mulai percaya, Tuhan terima kasih buat gempa bumi yang hebat yang akan Engkau lakukan buat keuanganku. Terima kasih buat gempa bumi yang hebat yang akan membuka dan melepaskan semua jerat hutangku, jerat wanita tobat, jerat rumah tanggaku yang hari ini bermasalah. Saudara mulai praktek ya. Saudara mulai bersyukur buat anugerah, kebaikan, kemurahanmu buat rumah tanggaku, buat keuanganku, buat anak-anakku, buat masa depanku. Saudara bisa ngomong buat rumahku yang akan aku jual. Saya percaya. Hari itu ibu itu yang saya lanjutin cerita. Dia berkata, Bu, saya menjual tanah yang sudah 10 tahun. Rumah ini sudah tidak laku, dijual pun tidak ada orang yang berani untuk nawar ya, karena menurut dia beli tanah itu hektar besar gitu ya. Dia bingung juga, ini masa resesi, kira-kira kekuatan yang dihadapi itu sungguh lebih hebat tidak daripada kekuatan di tahun-tahun lalu waktu belum masuk rasa resesi. Tapi ibu ini berjalan dengan doa dan pujian. Dia berkata, Allahku pasti sanggup, Tuhanku pasti sanggup. Saudara tahu, memang waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ternyata kalau dipikir 10 tahun pada waktu itu belum laku, itu dipersiapkan Tuhan untuk waktu dia ngalami masa kekeringan. Saudara tahu, hari itu dia berkata, Bu, waktu saya pasarkan, tiba-tiba ada orang yang melihat tanah yang saya pasang banner ya dijual, dan ibu tahu orang ini membeli ndak pakai rewel, ndak pakai cerewet, bahkan harganya Bu di masa resesi dia bisa beli dengan kemurahan Tuhan Bu Eli, ndak pakai nawarnya rewel-rewel, ditutup Bu Eli, sehingga di masa resesi ini yang harusnya saya punya hutang yang besar bisa terbayar lunas, masih hidup dari sisanya. Kalau dipikir-pikir dia berkata, memang tanah ini 10 tahun tidak laku, ternyata Tuhan tahu ya bakal ada masa paceklik yang dipersiapkan buat saya dan seisi rumah saya, sekeluarga saya, sehingga hari itu rasanya juga kecewa Bu Eli. Waktu 10 tahun kenapa ya sudah doa kok tidak laku-laku. Ternyata Tuhan persiapkan tanah ini untuk mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Hebat gak Tuhan? Makanya gak usah maksa-maksa Tuhan. Tuhan tuh jauh lebih tahu kapan gempa bumi hebat. Percayalah, hari-hari ini engkau minta gempa buminya Tuhan, seketika terbuka, seketika terlepas. Yang penting doa ngucap syukur, terima kasih ya, gampang ya. Kebaikan, kemurahan Tuhan dan anugerah. Bahkan saudara bersyukur buat apa yang Tuhan sudah sediakan. Aku percaya, Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah sediakan semua kelepasan. Semuanya akan terbuka, terlepas, dan ada gempa bumi hebat yang akan Tuhan kirim. Yang kedua, bagaimana berdoa dengan pujian. Lukas 24 ayat 36.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 19 kita baca. Lihat sama-sama ya. Kalau saudara lihat, Yesus itu berseru dengan suara nyaring, ya. Pada waktu dia mengalami keadaan yang tidak mudah, berseru dengan suara nyaring. Berseru dengan suara nyaring berarti itu berdoa dan nyanyi. Nyaring itu kan berdoa. 2 Tawarik 20 ayat 18-19. Lalu berlututlah Yosafat. Pada waktu Yosafat mengalami tantangan musuh yang kuat, dengan mukanya ke tanah, ya. Ini sujud nyembah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud. Sujud itu berdoa di hadapan Tuhan dan menyembah, itu memuji. Kemudian orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Hari ini yuk, yang dibuat nyaring bukan berkeluh kesahnya. Kita ini suaranya nyaring, suka nyambat sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini mesti terjadi, sampai kapan? Sekarang sudah. Yang mau keluar dari mulut kita, makin kita takut. Yesus tuh makin takut, makin doa ya saudara. Hari ini makin kita takut. Saya praktek tadi, ketika saya mulai ketakutan dengan apa yang iblis tanam, langsung suara saya nyaring. Saya langsung berteriak. Saya langsung nyanyi. Saudara tahu, 3 hal yang akan kita bahas. Tinggikan Tuhan, besarkan Tuhan, agungkan Tuhan. Sudah, suara nyaring. Jangan terus berkeluh kesah yang nyaring, yang dibesarkan. Sampai kapan? Sampai kapan? Nggak usah. Tinggikan Tuhan, besarkan Tuhan, agungkan Tuhan. Tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Nah itu dibesarkan. Ku tinggikan. Tidak apa-apa mau di kamar mandi teriak-teriak. Pokoknya kita praktek aja firman, ya. Besarkan Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Saudara mulai nyaring suaranya. Waktu kita takut, kita paksakan untuk kita nyaring nyanyi. Sudah, mulai hari ini saya percaya, dengan doa dan suara yang nyaring, Yosafat ngalami kemenangan yang mutlak. Musuh-musuhnya semuanya kalah saudara. Karena Tuhan yang berperang buat Yosafat. Hari ini yuk, musuh kita hari ini kita menghadapi keadaan yang sulit. Saudara, dengan suara sangat nyaring, tinggikan, besarkan, agungkan Tuhan. Ku agungkan namamu Yesus, lagunya gini. Ku agungkan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah kau ya Bapa, ku sembah kau ya Tuhan. Catat ya lagu-lagunya. Saya juga catat saudara. Karena kita kadang-kadang lupa. Catat lagu-lagu yang memang benar, ini lagu-lagu peperangan. Saya percaya Yosafat waktu berperang, ya semua yang namanya Bani Kehat, Bani Korah, waktu bangkit ya, hari itu berdiri bernyanyi. Dia tidak akan nyanyi sengsaraku, tidak akan. Tapi mereka langsung praise dengan suara yang sangat nyaring. Tangkep ya, ku tinggikan ya Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ini kalau kita berdoa di dalam satu ibadah onset, wow, ini bisa dinyanyikan sama-sama sambil kita praktek ya. Ku tinggikan, terus lagi besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, langsung nyanyi. Ku agungkan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah kau
Saya kok ya lupa. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Tangkep ya, hari ini yuk kita mau nyanyi ya. Saudara bisa nyanyi lagu banyak hal yang mengagungkan Tuhan. Pokoknya praise, banyak lagu-lagu praise. Misalnya lagu nyanyi apa lagu yang sering saya nyanyi, mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Ini akan narik kuasa. Saya percaya hari-hari ini kita butuh gempa bumi yang dahsyat karena posisi kita semua seperti Paulus dan Silas. Coba kalau saudara sudah dibelenggu hutang, sudah tidak bisa apa-apa, angsuranmu jauh lebih besar dari penghasilanmu. Kita semua pada mengalami fase seperti Paulus dan Silas yang mengalami sungguh-sungguh dan kuat. Kita hari ini yuk nyanyi, besarkan Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Daya itu ya dengan apa pujian. Nah, doa dengan yang terakhir menjaga hati. Khususnya hari ini bebaskan hati kita dengan kepahitan, kebencian, takut, khawatir, bebas dari kemarahan. Karena senyatanya kalau Tuhan melihat ada hatimu hari ini kotor, maka itu menghalangi doa. Di Mazmur 66 ayat 18 itu jelas, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi posisi hatimu kalau mau berdoa, menarik kuasa Tuhan turun, beresin tiap hari. Kalau ada sakit hati, beres langsung. Marah beres, kebencian beres. Ya, saudara, hari ini yuk dengan praktek malam ini saya percaya kita hari ini butuh yang namanya gempa bumi yang dahsyat. Kita mau tarik kuasa Tuhan yang dahsyat untuk melepaskan semua belenggu, terbukalah semua pintu penjara. Ini lagi kita butuhkan. Dan kita lagi ngalami fase seperti ini di masa sukar. Tapi jangan berkecil hati. Yuk mulai sekarang. Tadi yang pertama sudah ingat ya lagunya apa? Lagunya ingat ya. Lagunya Allahku kan mencukupi. Anggap ya, kita lagi menyanyi lagu apa lagi? Dia sanggup, Yesus sanggup. Pokoknya kita nyanyikan lagu dengan ucapan syukur. Ya, syukuri sudah. Tuhan, aku bersyukur. Itu lagu-lagu yang dipersiapkan. Aku bersyukur buat anugerahmu, kebaikanmu, kemurahanmu. Dan aku bersyukur bahwa engkau sudah menyediakan bagaimana engkau sudah melepaskan semua belenggu. Tuhan sudah membuka. Terima kasih buat penyediaanmu. Terima kasih buat semua pintu yang sudah terbuka. Saudara mulai belajar untuk bersyukur tiap hari. Pujian, tinggikan, agungkan, dan besarkan Tuhan. Itu sudah dinyanyikan. Yang ketiga, mulai jaga hati, jaga bebas dari sakit hati, kemarahan, kebencian, kepahitan. Semua yang bikin saudara jengkel, kesal, saudara mulai buang. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya, tetap sukacita. Jangan pernah takut menghadapi realita apapun. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat, kita percaya hari ini. Yuk, modal, ndak ada modal, ndak usah takut. Paulus, Silas itu ndak bisa ngapa-ngapain. Saudara bisa bayangin ya, orang kalau sudah dibelenggu kakinya, kira-kira bisa gerak ndak saudara? Orang kalau sudah dibelenggu kakinya kuat-kuat. Paulus, Silas itu posisinya ndak gampang loh saudara. Hari ini kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain karena kita dibelenggu dengan hutang. Kita lagi dibelenggu dengan pihak ketiga yang saudara tidak bisa apa-apa. Tapi malam ini kita mau ambil langkah. Yuk, kekuatan apa sih yang bisa ngalahin gempa bumi yang hebatnya Tuhan? Coba musuhmu yang sungguh-sungguh dan kuat. Semuanya terbuka, semuanya terlepas. Hari ini, malam ini yuk kita berdoa sama-sama. Kita mau nyanyikan satu lagu aja. Lagu apa tadi yang saya suka sama lagu satu yang biasanya sering saya juga nyanyikan ya. Lagu-lagu ucapan syukur ya. Yuk kita mau hari ini malam ini kita taruh tangan di dada. Kita minta benar-benar yang namanya gempa bumi yang dahsyat benar-benar terjadi.
Kami percaya Tuhan. Kita nyanyi satu lagu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, kami menyanyikan suara yang nyaring, bukan masalah yang kami tinggikan Tuhan, tapi kami dengan suara yang nyaring seperti Yosafat, kami bawa ke tinggi, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dengan belenggu-belenggu pintu-pintu. Bahkan hari ini musuh kami yang ada di depan itu begitu sungguh-sungguh kuat Tuhan. Tapi kami percaya malam ini kami sudah menemukan rahasia seperti Paulus dan Silas. Kami tidak perlu takut, tidak perlu berkecil hati menghadapi sesuatu yang sungguh-sungguh kuat. Kami tahu malam ini Tuhan, Engkau sudah punya cara. Engkau sudah persiapkan gempa bumi yang dahsyat. Malam ini terima saudara, terima gempa bumi yang dahsyat, seketika akan terbuka, terlepas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hutang semuanya terbuka, jalan untuk bisa melunasi hutang, toko yang sepi, omset yang turun di dalam nama Tuhan Yesus seketika terlepas, seketika terbuka. Malam ini rumah tangga yang alami masalah pergumulan dengan pihak ketiga seketika terbuka, seketika terlepas. Suami-suami, istri-istri dari jerat perjinahan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Seketika yang terbelenggu dengan roh perjinahan hari ini Tuhan terlepas. Baik doa-doa kami buat anak-anak kami yang terikat dengan game Tuhan, yang terikat dengan pornografi, yang terikat dengan semua ikatan-ikatan apapun yang merusak mereka, seketika terlepas, seketika hari ini juga terbebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kanker stadium 4 di dalam nama Tuhan Yesus seketika sembuh, seketika terlepas dari penyakit kanker, penyakit-penyakit apapun, seketika terlepas, seketika terlepas. Kami minta Tuhan Engkau membuka pintu kesembuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sudah bekerja, bahkan yang mau jual aset seketika laku, terbuka jalan Tuhan untuk Engkau kirim pembeli-pembeli yang Tuhan dengan harga yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biar melalui pengalaman Paulus dan Silas kami mau ambil pengalaman hidup mereka, karena kami juga butuh saat ini Tuhan gempa bumi yang dahsyat Tuhan yang terjadi untuk membuka, melepaskan kami dari setiap belenggu masalah. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu besok. Tetap semangat. Jangan lupa praktek. Jangan lupa praktek, jangan lupa happy ya, happy ye ya, damai sejahtera, kelegaan, sukacita itu tiap hari ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati.